fase. Ya benar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang apa? Tentang makhluk hidup lagi, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang membuat daftar pertanyaan sesuai dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, jadi setelah kita belajar hari ini, Ibu harapkan anak-anak bisa menyebutkan, bisa menjelaskan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya dan membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita mulai belajar. Nah, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi itu di situ ada apa? Bagian-bagian tumbuhan itu mulai dari apa? Lihatlah itu pohon apa itu? Pohon tomat ya. Nah, pohon tomat. Nah, di situ di pohon tomat itu ada yang pertama paling bawah itu apa? Akar. Terus yang kedua? Batang. Yang ketiga? Buah. Yang keempat? Daun. Yang kelima? Bunga. Nah, jadi ada 5 bagian tumbuhan yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat, yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada fungsinya. Nah, akar. Apa fungsinya akar? Silahkan dibaca, Angel. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah untuk akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan, ya. Batang adalah tumbuhan yang berada di atas tanah, adalah batang. Nah, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, ya, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi dari akar naik ke batang, ke ranting, dan ke daun. Nah, itu tadi. Untuk memperjelas pelajaran hari ini, Ibu akan perlihatkan video, ya. Di video ini kita akan melanjutkan materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan lingkungan di sekitar rumahku. Pembelajaran ketiga. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Lihat videonya, ya. Selain itu, tumbuhan juga merupakan penghasil oksigen untuk kita bernafas dan juga untuk menyegarkan lingkungan sekitar kita. Baiklah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan terdiri atas bunga, buah, daun, batang, dan akar. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Ya, itu tadi video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi.
tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Silahkan diperhatikan. Tuntutlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu, ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. Hadis riwayat At-Tabrani. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kompetensi dasarnya 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang akan kita pelajari yang pertama, ciri-ciri kalimat tanya, yang kedua, pertanyaan umum dan pertanyaan khusus, yang ketiga, kosakata baku dan kalimat efektif, dan yang keempat, langkah membuat kesimpulan wawancara. Materi pertama, ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya yang pertama, diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda tanya. Yang kedua, diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, dapat disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan. Contohnya, apakah, iya kan? Yang keempat, kalimat tanya menggunakan kata tanya di awal partikel kan atau iya kan pada akhir kalimat dapat dipisahkan dengan tanda koma. Nah, itu tadi kan video yang sudah kita lihat. Jelas belum? Jelas. Jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ada satu yang belum dijelaskan di video itu, yaitu tentang wawancara. Apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Nah, apa itu narasumber? Nah, narasumber adalah apa? Orang yang memberikan informasi. Iya, orang yang memberikan informasi. Nah, misalnya kita bertanya kepada Ibu Nara, berarti Ibu Nara adalah narasumber. Nah, sudah jelas belum? Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita berkelompok ya. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing seperti yang kemarin ya. Silahkan. Duduk berkelompok. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja ya. Silakan kalian isi bersama-sama dengan anggota kelompoknya ya. Isi bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Tuh. Sesuai dengan video yang sudah kita lihat tadi ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan diisi, salah seorang menulisnya. Silakan.
Sudah betul apa belum? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah betul, sekarang kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang gantian kelompok 2 yang maju, silakan dibawa dua-duanya. Agar ada yang merupakan menguatkan batang. 2. Batang menjadi ke atas. 3. Buah biji supaya menghasilkan buah. 4. Daun supaya bisa melindungi buah. 5. Bunga supaya bisa berbuah. Apa yang kamu lakukan? Di mana nama kejadian itu di jalan? 3. Kapan nama Pak Ahmad marah? 4. Siapa menghibur? 5. Mengapa Bapak memiliki kambing? 6. Bagaimana di mana? Sini hasilnya sini. Ya. Gimana kelompok 1, kelompok 2 tadi gimana hasilnya? Kurang tepat ya. Masih banyak terjadi kesalahan. Nah, sekarang Ibu perjelas lagi ya. Ibu perjelas lagi. Jadi bagian-bagian tumbuhan kan sudah tahu tadi kan. Yang pertama apa tadi? Akar. Yang kedua batang. Yang ketiga buah. Yang keempat daun. Yang kelima ya. Nah itu. Dan fungsinya akar tadi untuk mengokohkan apa? Mengokohkan tanaman atau tumbuhan atau batang supaya tidak mudah roboh, tidak mudah tumbang, tidak mudah hanyut di bawah air. Nah, kemudian batang. Nah, batang sebagai tempat berdirinya apa? Tempat berdirinya atau penyangga dari dahan-dahan dan ranting. Nah, batang juga untuk membawa zat hara yang dari akar tadi ke seluruh tubuh tumbuhan itu. Nah, kemudian apa lagi? Daun ya. Nah, daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian buah. Nah, buah itu adalah untuk apa? Fungsinya nah, tempat tempat biji berkecambah sebagai cadangan makanan. Itu. Kemudian bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah alat berkembang biakan. Nah, atau calon buah. Nah, itu. Kemudian kata tanya ya. Nah, di sini Ibu melihat kalian sudah bisa membuat daftar kata tanya, tetapi belum sesuai dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ya. Nah, untuk itu nanti ya bagi yang belum paham
Jadi untuk pertanyaan pertama, bagian tumbuhan yang berada dalam tanah adalah ya, kalau betul diberi tanda checklist. Kalau salah diberi tanda silang. Yang kedua, selain berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah, akar tumbuh umbi-umbian juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, kalau salah disilang, kalau betul di checklist. Nah, yang ketiga, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah adalah batang. Ya. Yang keempat, batang pada tumbuhan berfungsi untuk menyalurkan zat-zat makanan. Yang terakhir, daun pada tumbuhan berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang kumpulkan, Ibu beri nilai dulu. Nah, baik. Demikian untuk pelajaran hari ini, ya. Jadi pelajaran kita hari ini ada dua tentang bagian-bagian. Yang pertama adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba kita ulang lagi. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 1, Akar, 2, cadangan makanan, batang, betul sekali. 3, daun. 4, buah. 5, bunga. Iya, bagus ya. Nah, terus kata tanya. Ya, kita membuat daftar pertanyaan harus tahu dulu kata tanya. Yang pertama adalah apa. Yang kedua, di mana. Yang ketiga, kapan. 4, mengapa. 5, bagaimana. Nah, itu pelajaran kita hari ini, ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui bagian tumbuhan. Ada satu yang belum kita pelajari, akan kita pelajari minggu besok, ya, yaitu biji. Jadi tumbuhan itu bisa berkembang biak kalau ada biji, ya, melalui biji. Nah, tadi berdasarkan hasil tadi ada beberapa yang belum memperoleh nilai maksimal. Untuk itu Ibu akan berikan pekerjaan di rumah, ya, untuk mengulang pelajaran hari ini, ya. Silakan nyanyi.